Karena ini ketika membaca bagaimana Al-Zaitun juga pernah memberi ruang orang Nasrani menggelar Natal di Al-Zaitun. Oh, itu jangan diherankan, itu hal biasa. Pak Ndul, Ya Mas. gimana menurut Pak Ndul tentang pondok pesantren Islam yang mengadakan acara Natalan, Pak? Kemudian ada perkataan bahwa haleluya itu sama dengan tahlilan, yang artinya sama-sama membesarkan nama Tuhan gitu, Pak. Ini adalah implementasi toleransi yang salah. Hakikat toleransi dan tata cara hidup beragama di negeri ini sudah diajarkan oleh para pendiri bangsa dengan Pancasila butir 1 sampai 4 dari 36 butir pengamalan Pancasila, dan juga Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2. Dalam Islam, bagi umat Islam ada bagimu agamamu, bagiku agamaku. So, tidak ada alasan untuk mencampur adukkan ajaran agama dengan dalih toleransi, karena memang pada hakikatnya semua agama-agama itu berbeda. Sesembahannya berbeda, tata cara penyembahannya berbeda. Apabila ada anggapan semua agama itu sama, Mas, maka tiap hari berganti agama adalah lebih adil. Peringatan Natal di dalam pesantren yang notabene identik dengan ajaran Islam tentu menjadi polemik dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena sekali lagi pada hakikatnya agama-agama ini berbeda. Dan juga di dalam Islam itu ada pembatal-pembatal keislaman, Mas. Seharusnya pembatal-pembatal keislaman ini dipahami, dimengerti, dihafal oleh umat Islam agar timbul kehati-hatian dalam perilaku kehidupan dan berkeyakinan beragama. Ada, Pak? Ada, Mas, ada. Pembatal keislaman itu apa saja, Pak? Ada 10, Mas, dan bagi orang awam seperti saya ini, metode cara menghafalkannya yang paling mudah adalah dengan metode saya, Mas, yaitu sir, tawa, tikaf, lebak, benci, olok, sih, bantu, tikut, cuek. Syirik, tawasul yang tidak syar'i, menjadikan perantara penyembahan antara dia dengan Robnya, membenarkan kekafiran, menganggap ada ajaran yang lebih baik dari ajaran yang telah diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya, membenci ajaran syariat Muhammad, mengolok-olok ajaran syariat Islam, melakukan sihir, membantu musyrikin memerangi umat Islam, tidak mengikuti ajaran syariat Muhammad, cuek dan masa bodoh terhadap ajaran Islam. Sekali lagi, Mas, alangkah baiknya pembatal-pembatal keislaman itu dipahami, dihafal, agar timbul kehati-hatian dalam perilaku, dalam keyakinan. Takutnya kita tanpa sadar telah berperilaku yang menjadi pembatal keislaman kita. Ada SMS, Pak? Ini SMS, Mas. Toleransi yang benar akan membawa kerukunan, bukan keresahan. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyihil amin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah, demikianlah tadi salah satu komentar daripada Pak Ndul, ya, yang dikenal dengan Pak Ndul, ahlinya ahli, core of the core, berkaitan dengan beberapa fatwa kontroversi dari Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Ini merupakan sesuatu hal yang perlu untuk kita sama-sama kritisi, sama-sama untuk saling mengingatkan supaya tidak terjadi kebablasan di dalam bertoleransi, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sangat penting bagi kita untuk mengingat apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, yang ada di hadis Arba'in An-Nawawiyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun yang akan hidup nanti setelahku, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat banyak sekali ikhtilaf, banyak sekali perbedaan pendapat, ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat-pendapat yang nyeleneh, yang keluar dari ajaran agama Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegang teguh sunnahku. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini adalah jalan yang sudah beliau tunjukkan kepada kita, contoh-contoh yang sudah beliau tunjukkan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga jalan daripada khulafa'ur rasyidin, 4 khalifah yang terdahulu yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang, kita kembalikan kepada asalah Islamiyah kita. Bagaimana kita menggali Islam itu dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Karena jarak antara kita dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat jauh. Maka kewajiban bagi kita untuk fas'alu ahlaz zikri, bertanya kepada orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang memiliki ilmu. Ada para ulama-ulama kita yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada para ulama-ulama mazhab 4 yang perlu untuk kita jadikan contoh dan wajib bahkan bagi kita untuk menjadikan mereka sebagai contoh di dalam ibadah kita, muamalah kita. Nah, inilah sahabat Belajar Adzan Channel yang dimuliakan Allah, supaya kita tidak terjerumus di dalam hal-hal yang salah, hal-hal yang keliru. Maka kewajiban bagi kita untuk belajar dengan makna yang sebenarnya. Demikian sahabat Belajar Adzan Channel yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita terus belajar dan kita terus untuk saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Semoga menjadi saksi kebaikan untuk kita di yaumil qiyamah, dan kita berharap semoga nanti kita dapat bersama-sama masuk ke dalam jannahnya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.